Saudara Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat. Presiden Prabowo menghadiri panen raya di Desa Randeganwetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka pada Senin pagi. Dalam kesempatan ini, Prabowo sempat memanen padi menggunakan mesin pemanen padi, didampingi oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kegiatan panen raya ini, saudara, digelar serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden yakin dengan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi pertanian, Indonesia bakal punya lumbung pangan dunia atau jadi lumbung pangan dunia. Untuk jadi lebih produktif, apalagi saya dapat berita-berita baik ini yang peningkatan mungkin dengan benih baru, dengan teknik baru yang tadi penghasilannya 7 ton per hektar sekarang bisa naik 10 ton. Ini luar biasa ini. Ya, ini nanti akan mungkin kita nanti revolusi hijau kedua dari Indonesia. Yang saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Tapi tentunya kita ingin semua rakyat kita, semua petani kita hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Ya. Saudara Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo berbincang selama 4 jam dan menjawab berbagai pertanyaan dari para pemimpin redaksi tersebut, mulai dari 150 hari pemerintahannya sampai program makan bergizi gratis. 150 hari pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya boleh saya katakan ya, dengan apa adanya bahwa saya mempunyai suatu katakanlah keberuntungan bahwa masa antara saya ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan presiden dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar, inti saya diskusi. Tentunya kita sudah punya program, kita punya strategi yang sudah kita umumkan, ya kan. Tapi kuncinya adalah bagaimana strategi yang kita sudah canangkan, yang sudah kita godok, bisa diimplementasi, bisa dieksekusi. Kan kuncinya itu. Nah, pertanyaan saya Pak Presiden, sejauh ini Bapak melihat dalam 6 bulan Bapak bekerja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Presiden, ini sudah berapa Bapak menilainya? Pencapaian Bapak ini, karena banyak yang berharap Bapak ini justru melakukan lompatan, karena kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mencapai Indonesia emas. Dan Bapak punya waktu 5 tahun, dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Artinya Bapak melihat skala 1 sampai 10 dalam 6 bulan ini sudah berapa? Apakah nanti 6 bulan ke depan akan ada strategi yang berubah untuk mempercepat lagi? Pertanyaannya tadi Pak, birokrasi dan penegakan hukum.
Karena kita melihat justru jangan-jangan itu sebagai kuncinya. Penegakan hukum dimulai dari tentunya aparat penegak hukum. Karena penegakan hukum yang baik adalah bukan ke depan, tajam ke depan, tapi tajam ke dalam, bukan tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya, Pak. Baik, Terima kasih. saya kira pertanyaan sangat bagus. Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya Sejauh ini Pak? 5 bulan ya, 6 bulan. Saya terus aja saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Oh, masih jauh Pak ya, dari 9 berarti. Tapi Artinya nanti akan ngegas ya Pak ya? Tapi passing grade, Nilainya C itu. tidak hair. Iya kan? Member. Iya, saya tidak hair. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang cowboy kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Benar nggak? Kasihan menteri-menteri saya. Jam 12 malam saya telepon, ya kan? Jadi saya ingin, kita memang harus bergerak cepat. Tapi bagaimana kalau kalian bisa yakinkan MPR DPR memberi saya mandat apa itu? Super Semar. Mandat yang apa gitulah. Bisa tak ya. Atau siapa bisa kasih saya tongkat Nabi Musa atau ya. Jadi memang Anda benar. Jadi birokrasi kita menjadi masalah. Dan sikap mental. Saudara-saudara, demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih, bupati, wali kota, gubernur, harus membalas tim sukses. Harus membalas mereka yang mendukung. Artinya apa? Semua ingin jadi ASN. Program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang ya, bukan banyak orang tapi ada sementara yang awal-awal waktu kita gagas mengatakan tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember. Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100% sasaran. Banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa bahagia. Alhamdulillah. Mudik tahun ini pun saya juga merasa bahagia. Saya dapat laporan kecelakaan mudik tahun ini berkurang 30% daripada
daripada Tanjung Lalu. Nah, ini juga karena kerja keras banyak orang ya. Jadi saudara-saudara, apa ya, banyak orang libur, THR, menteri-menteri saya nggak libur itu. Ya kan? Mereka sampai malam monitor ada kemacetan di mana, ada jembatan yang ya itulah, tapi itulah namanya apa ya, kebanggaan ya kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan. Dalam diskusi dengan pemimpin redaksi di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto juga bicara soal kritik mahasiswa pada pemerintahan lewat demonstrasi dan kritikan atas Undang-Undang TNI yang baru. Selepas jeda, Kompas Petang kembali.